Selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah bikin salah ya. Kecil, besar, pasti adalah. Nah pertanyaannya, kalau udah sadar salah nih, terus gimana? Langkah terbaiknya apa ya? Hari ini kita coba bedah panduan dari buku Clear Thinking. Gimana sih cara efektif nanggepin kesalahan? Misinya yaitu biar momen, aduh, jadi langkah maju gitu. Oke deh, mari kita mulai. Betul. Kesalahan itu ya kayak di persimpangan gitu. Seringnya kita anggap, wah gagal nih. Padahal sebenarnya itu justru awal, titik milih mau kemana. Sumber ini menekankan banget respon kita setelah salah itu yang krusial. Nentuin kita belajar dan tumbuh atau ya ampun malah kejebak, bikin tambah runyam. Nah ini nih, pilihan pertama yang aduh sering banget kepikiran, tapi kata penulisnya bahaya banget. Nutupin kesalahan. Kenapa? Ya pertama jelas kita nggak belajar apa-apa. Terus bisa jadi kebiasaan jelek. Dan yang paling parah, seringnya usaha nutupin itu malah bikin masalah baru. Kadang lebih gede dari salahnya sendiri. Pernah ngerasain nggak sih? Persis. Gali lobang tutup lobang istilahnya gitu ya. Sebaliknya, kalau kita akuin aja, meskipun emang nggak enak rasanya, itu malah kayak jalan pintas ke solusi. Energi kita nggak habis buat ngeles, dan ini penting nih, kita jadi punya apa ya, kekuatan buat nggak ngulangin lagi. Penulisnya bahkan bilang ini semacam pembebasan. Pembebasan ya. Nah, bagian ini yang menurut saya wah menarik banget. Jadi buku ini nggak cuma bilang, ya udah akui aja, tapi lebih jauh lagi melihat kesalahan sebagai kutipannya itu peluang langkah. Langkah loh buat jadi pribadi lebih baik. Ini kan mengubah total cara pandang ya, dari yang tadinya beban jadi potensi. Tapi gimana caranya nih? Tepat, jadi intinya, daripada cuma ngerasa bersalah doang, kesalahan itu bisa kita pakai justru buat bahan bakar perbaikan diri. Nah, untuk itu ada semacam kerangka lah 4 langkah yang ditawarin. Bisa kita coba terapkan. Oke, langkah pertama. Terima tanggung jawab. Kedengarannya simpel ya, tapi prakteknya kadang susah. Bukan berarti nyalahin diri 100% loh ya, apalagi kalau ada faktor lain. Tapi ini lebih ke mengakui, oke, peran kita di situ apa, sekecil apapun. Kenapa ini penting di awal? Krusial banget, karena ini soal, gimana ya, ngambil alih kendali lagi. Pas salah kan, emosi tuh, malu, marah, takut, langsung bisa dominan. Nah, penulis ngelihat langkah pertama ini kayak, tombol reset psikologis gitu. Begitu kita bilang, oke, ada andil saya di sini, itu kayak ngerem pusaran emosi negatif. Jadi ada ruang buat mikir jernih. Ini jadi fondasi buat langkah selanjutnya. Ingat nggak? Misal, pas salah kirim email penting. Paniknya itu. Nah, kemampuan narik napas dulu sebelum bereaksi lebih jauh, itu otot mental yang ya perlu dilatih. Masuk akal, masuk akal. Jadi setelah bisa ngendaliin emosi dan ambil tanggung jawab, langkah kedua apa nih? Langkah kedua, belajar dari kesalahan. Ini fase di mana kita refleksi, tapi aktif ya, tanya ke diri sendiri. Pikiran apa, perasaan apa, atau tindakan spesifik mana sih yang bikin salah? Tujuannya bukan buat nyalahin diri lagi, tapi buat ngenalin polanya. Ada contoh di buku ini yang, wah kuat banget. Seorang mentor, manajer tim olahraga, dia bikin kesalahan impulsif pas transfer pemain. Oh iya, iya, ingat bagian itu. Dia nggak belajar dari situ, malah jadi kayak kejebak gitu ya? Betul sekali. Bukannya dianalisis, kenapa sih kok bisa impulsif gitu? Dia malah biarin pikiran negatif nguasain. Wah, saya ini penipu, saya nggak kompeten. Kesalahannya itu jadi kayak jangkar. Akibatnya, dia jadi ragu terus, takut salah lagi, minta data ini itu nggak selesai-selesai, sampai akhirnya malah kehilangan kerjaan. Ini nunjukin banget betapa kuatnya cerita yang kita bikin di kepala soal kesalahan kita. Bisa bikin maju, atau malah nahan kita terus di masa lalu. Apa? Nah, setelah dapat pelajarannya, refleksi aja kan nggak cukup ya. Langkah ketiga, berkomitmen untuk berbuat lebih baik di masa depan. Ini bukan cuma niat loh, tapi keputusan sadar buat nerapin hasil belajar tadi. Misalnya nih, kalau salahnya karena kurang persiapan, ya komitmennya sediain waktu lebih buat riset ke depannya. Oke, komitmen. Terus yang terakhir, langkah keempat. Langkah keempat, perbaiki kerusakan sebisa mungkin. Nah, penulisnya realistis di sini. Nggak semua akibat kesalahan bisa dibatalin. Transfer pemain tadi, ya mungkin udah final. Tapi selalu ada yang bisa dilakuin biar situasinya nggak tambah parah.
Atau paling nggak, memperbaiki hubungan yang mungkin rusak gara-gara kesalahan itu. Ya, minimal mengakui dampaknya ke orang lain. Oke, jadi 4 langkahnya jelas ya. Tanggung jawab, belajar, komitmen, sama perbaiki. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, artinya apa semua ini? Artinya, ya setiap kali kita kesandung, mau itu salah ngomong pas rapat, telat nyumpulin laporan, atau salah ambil keputusan, itu bukan kiamat kok. Justru itu data. Kesempatan buat kita coba pakai kerangka ini. Ini bukan soal nyalahin diri terus-terusan, tapi gimana pakai data kesalahan itu buat ya upgrade diri secara sadar. Polanya apa sih? Gimana biar besok bisa lebih baik? Jadi intinya itu pergeseran cara pandang yang wah fundamental ya. Ngelihat salah itu bukan aib buat ditutupin, tapi ya bagian normal dari belajar, dari tumbuh. Jadi kesempatan buat ambil tanggung jawab, kenal diri lebih dalam, komit jadi lebih baik, dan beresin yang bisa diberesin. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari semangat buku ini. Dunia tuh nggak berhenti berputar cuma gara-gara Anda salah. Gimana kalau Anda coba lihat kesalahan terakhir Anda, apapun itu, ya bukan sebagai cap permanen tentang diri Anda, tapi murni sebagai Data. informasi. Data berharga apa nih yang bisa Anda tarik dari situ buat langkah Anda berikutnya?